Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat pagi ba'da subuh 4 Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan 23 Januari 2026. Kita kembali duduk bersama dalam Masjid Bintang Sunnah Samarinda, Kalimantan Timur, dalam sebuah kajian rutin yang kita adakan setiap pekan keempat, dan semestinya hari Sabtu, akan tetapi karena ada satu keperluan menjadi hari Jumat untuk pekan dan bulan ini saja. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah iyakum. Kita masih di dalam al-babul awal, bab yang pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih kita di dalam al-faslul tsani, pasal yang kedua, tauhidul uluhiyah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dan di dalam pasal yang pertama ini kita masih di dalam al-mabhatsur rabi', atau lebih tepatnya kita mau memulai pembahasan yang keempat, asyirku wal kufru wa anwa'uhuma, kesyirikan dan kekufuran dan macam-macam dari keduanya. Ini adalah pembahasan yang keempat dalam pasal yang kedua ini, yaitu tauhidul uluhiyah. Dan di dalam pembahasan yang keempat ini ada sub-bahasan. Sub-bahasannya yang pertama yaitu tentang kesyirikan. Kemudian nanti sub-bahasan yang kedua tentang kekufuran. Alhamdulillah. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang keempat, sub-bahasan yang pertama yaitu kesyirikan. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang keempat adalah kesyirikan. Penulis rahimahullah ta'ala atau hafizahullah ta'ala berkata, al-mabhatsur rabi' asyirk wal kufru wa anwa'uhuma wa fihi matalib. Pembahasan keempat, kesyirikan dan kekufuran dan macam-macam dari keduanya. Dan di dalam pembahasan keempat ini ada sub pembahasan. Penulis berkata, ma min raib anna fi ma'rifatil muslimi lisyirki wal kufri wa asbabihima wa wasailihima wa anwa'ihima fawaid 'azimah. Idza 'arafaha ma'rifatan yuqsadu min wara'iha السلامة من هذه الشرور والنجاة من تلك الآفات. والله سبحانه يحب أن تعرف سبيل الحق لتحب وتسلك.
ويحب أن تعرف سبل الباطل لتجتنب وتبغض. والمسلم كما أنه مطالب بمعرفة سبيل الخير ليطبقها، فهو كذلك مطالب بمعرفة سبل الشر ليحذرها. ولهذا ثبت في الصحيحين عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقضي عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. والقرآن الكريم مليء بالآيات المبينة للشرك والكفر والمحذرة من الوقوع فيهما والدالة على سوء عاقبتهما في الدنيا والآخرة، بل إن ذلك مقصد عظيم من مقاصد القرآن الكريم والسنة المطهرة، كما قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وفيما يلي ذكر لبعض المطالب المهمة المتعلقة بهذا الباب. بسم الله. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kebaikan kepada kita Ustaz Ahmad bin Abdul Bismillah. Para penulis Hafizahullah berkata, pembahasan yang keempat, macam-macam syirik dan kekufuran. Sesuatu yang sudah jelas bahwa pada pengetahuan seorang muslim terhadap syirik dan kekufuran, penyebab kesalahan dan jenis-jenisnya terdapat faedah yang sangat besar. Ini tentu saja bila ia mengetahui dengan latar belakang ingin selamat dan lolos dari keburukan-keburukan dan penyakit-penyakit tersebut. Allah Subhanahu wa taala senang jika Anda mengetahui jalan kebenaran agar Anda mencintai dan menurutinya. Allah juga mencintai jika Anda mengetahui jalan-jalan kebatilan supaya Anda menjauhi dan membencinya. Seorang muslim dituntut untuk mengenali jalan kebaikan untuk diaplikasikan dan dipraktekkan, sebagaimana ia dituntut mengenali jalan-jalan keburukan supaya ia berhati-hati terhadapnya. Oleh sebab itu, di dalam As-Sahihain, yakni Sahih Bukhari dan Muslim, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu pernah berkata, yang artinya, manusia, yakni para sahabat, sering bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Sedangkan aku dahulu sering menanyakan kepada beliau tentang keburukan, karena aku khawatir ia akan menyentuhku. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya bubul tali Islam itu akan terurai satu persatu apabila di dalam Islam tumbuh orang-orang yang tidak mengenal bagaimana buruknya kejahilian. Dan Al-Quran sendiri syarat atau penuh dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahaya syirik dan kekufuran, yang memperingatkan manusia agar tidak tergelincir ke dalamnya, serta menerangkan bagaimana buruknya akibat yang ditimbulkan oleh keduanya di dunia dan di akhirat. Bahkan penjelasan tentang itu merupakan salah satu sesuatu terbesar yang ditunjukkan oleh Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah Al-Mutahharah, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-An'am ayat 55 yang artinya, dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran supaya jelas jalan orang-orang saleh dan supaya jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Maka berikut ini adalah bahasan-bahasan penting yang berkaitan terhadap masalah tersebut. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini adalah pendahuluan di dalam pembahasan keempat, dan yang kita bisa ambil dari pendahuluan ini adalah bahwa kita sebagai seorang muslim disyariatkan untuk mengetahui jalan-jalan kebaikan agar kita menjalani jalan-jalan kebaikan tersebut. Tetapi di samping itu juga kita disyariatkan untuk mengetahui jalan-jalan keburukan agar kita menjauhinya. Karena Islam dibangun di atas dua hal, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Ini menunjukkan bahwa
pentingnya ilmu agama. Ini menunjukkan bahwa pentingnya ilmu agama. Karena dengan belajar ilmu agama, seseorang akhirnya mengetahui mana yang merupakan ketaatan lalu dia kerjakan, mana yang merupakan kemaksiatan dia menjauhi. Dan inilah yang dilakukan oleh para salafus saleh. Di antaranya sekretaris pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah ibn Yaman. Beliau berkata, orang-orang dahulu bertanya kepada Rasul SAW tentang kebaikan. Aku bertanya kepada Rasul SAW tentang keburukan agar aku bisa menjauhinya, karena khawatir terperosok ke dalam keburukan tersebut. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, Islam seseorang akan lemah, bentar lagi akan tidak kuat kalau seandainya dia tidak mengetahui apa saja kebiasaan-kebiasaan kaum jahiliyah. Apa saja kebiasaan-kebiasaan kaum jahiliyah untuk dijauhi. Karena dengan tidak mengetahui kebiasaan kaum jahiliyah, maka akhirnya dia terperosok atau dikhawatirkan terperosok dalam keadaan dia tidak sadar. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah Al-Qur'an. Al-Qur'an menjelaskan mana yang jalan kebaikan, mana yang jalan keburukan. Baik. Lalu penulis berkata, al-matlabul awal asy-syirk. Alif ta'rifuhu. Yutlaqu asy-syirku fil lughati 'ala at-taswiyati baina syai'ain. Wa lahu fi asy-syar'i ma'nayan 'amun wa khas. Al-awwal المعنى العام تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه سبحانه، ويندرج تحته ثلاثة أنواع. الأول الشرك في الربوبية، وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الربوبية، أو نسبة شيء منها إلى غيره كالخلق والرزق والإيجاد والإماتة والتدبير لهذا الكون ونحو ذلك. قال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الثاني الشرك في الأسماء والصفات، وهو تسوية غير الله بالله في شيء منها. والله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الثالث الشرك في الألوهية، وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، من خصائص الألوهية، كالصلاة والصيام والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Nah, Pembahasan yang pertama yaitu syirik atau menyekutukan Allah. Definisi syirik. Syirik dalam bahasa dipakai dengan makna menyamakan antara dua sesuatu. Dan dalam syariat ia memiliki dua makna. Yang pertama adalah makna umum, yang kedua makna khusus. Yang pertama, makna umum, yaitu menyamakan Allah dengan selainnya dalam hal yang merupakan keistimewaannya. Hal ini mencakup pada tiga perkara. Yang pertama adalah menyekutukan Allah dalam sifat-sifat ketuhanan atau rububiyahnya, yaitu dengan cara menyamakan Allah dengan selainnya dalam sesuatu yang merupakan keistimewaannya, atau menisbahkan sesuatu dari keistimewaan tersebut kepada selain Allah. Misalnya keistimewaan mencipta, memberi rezeki, mengadakan, mematikan, mengatur alam dan yang seumpamanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat 3, yang artinya, adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, maka apakah kalian berbuat baik atau tidak? Yang kedua yaitu menyekutukan Allah dalam hal asma dan sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, yaitu dengan cara menyamakan Allah dengan selainnya dalam nama dan sifat-sifatnya.
Padahal Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat ke-11 yang artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan dialah yang maha benar bagi maha pemilihan. Yang ketiga, menyekutukan Allah atau syirik dalam hal uluhiyah, dalam hal peribadahan, yaitu dengan cara menyamakan Allah dengan selainnya dalam hal yang merupakan keistimewaan Allah dalam bidang uluhiyah atau dalam hal uluhiyah, dalam hal peribadahan seperti sholat, puasa, berdoa, meminta bantuan atau istighatsah, menyembelih, bernada dan yang seumpamanya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Baqarah ayat 165 yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Baik. Kemudian penulis memulai menjelaskan tentang sub pembahasan keempat ini. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan kesyirikan. Pengertian kesyirikan disebutkan di sini at-taswiyatu baina syai'ain, menyamakan di antara dua perkara. Menyamakan di antara dua perkara. Misalkan antara gelas ini dengan botol ini disamakan. Ini adalah kesyirikan. Di sana ada lagi secara bahasa kesyirikan adalah yadullu ala muqaranah. Setiap yang menunjukkan kepada gandengan, bergandengan, wa khilafi infirad, dan tidak sendirian, itulah kesyirikan secara bahasa. Menunjukkan kepada gandengan, bergandengan, ataupun menunjukkan kepada tidak sendirian, maka itulah yang disebut dengan kesyirikan secara bahasa. Adapun kemudian penulis mengatakan, dan di dalam syariat, maksudnya secara istilah syariat, definisi kesyirikan ada dua, secara umum, secara khusus. Ada dua, secara umum, secara khusus. Baik, definisi kesyirikan secara umum adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang merupakan khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan selain Allah siapa saja? Malaikat, manusia, kemudian jin, hewan, pepohonan, bebatuan, besi, dan seluruh makhluk, menyamakan selain Allah dengan Allah. Apa yang disamakan? Di dalam perkara yang khusus milik Allah. Dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pengertian kesyirikan secara umum. Ya, pengertian kesyirikan secara umum. Di sana ada pengertian kesyirikan secara umum juga yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya oleh Imam Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala. Dan Imam Ibnu Qutaibah ini beliau adalah seorang ulama yang bernama yang wafat pada tahun 276 Hijriah. Wafat pada tahun 276 Hijriah. Berarti beliau adalah ulama Islam abad ketiga Hijriah. Beliau berkata, "Asyirku billah huwa an yuj'ala lahu syarik." Mensyirikan Allah adalah menjadikan untuk Allah sekutu. Itu adalah kesyirikan secara umum. Menjadikan untuk Allah sekutu. Sekutu itu tandingan. Sekutu itu apa? Tandingan. Menjadikan untuk Allah sekutu. Jadi ada Allah lalu dijadikan sekutu, tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan kesyirikan. Kemudian ada lagi disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah
yaitu kesyirikan adalah at-tashabbuhu bil khaliq wa tashbihul makhluqi bihi. Hakikat kesyirikan adalah menyerupakan diri dengan makhluk, dengan Allah, menyerupakan diri dengan Allah sang pencipta, dan menyamakan makhluk dengan Allah. Menyamakan makhluk dengan Allah. Ini hampir sama sebagaimana disebutkan oleh penulis tadi dalam kitabnya. Kemudian di sana juga ada definisi kesyirikan dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau meriwayatkan hadis bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyudz dzambi a'zam?" Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Beliau menjawab, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa." Engkau menjadikan untuk Allah sekutu dan Allah yang menciptakan. Nah, ini juga hampir sama dengan yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu menjadikan untuk Allah sekutu. Nah, dan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, "Fala taj'alu lillahi andada." Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah sekutu. Nah, yang kita pilih dari definisi-definisi yang ada yang disebutkan oleh penulis, taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan selain Allah, sudah saya sebutkan tadi selain Allahnya, dengan Allah. Ya, menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah. Dalam perkara yang khusus milik Allah. Dan ini definisi berdasarkan surat Asy-Syu'ara ayat 97-98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tallah in kunna lafi dhalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin." Demi Allah, kami dahulu benar-benar di dalam kesesatan yang nyata ketika kami menyamakan kalian dengan Allah Tuhan semesta. Menyamakan kalian itu makhluk, dengan Allah yang khaliq. Makanya pengertian kesyirikan adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Inilah yang harus selalu dipahami, bahwa kesyirikan selalu ada penyamaan. Ingat itu baik-baik pada saat ini. Siapa yang dipilih? Kesyirikan selalu ada apa? Ada apa? Penyamaan. Itu kata kunci dari kesyirikan. Kata kunci dari kesyirikan. Kalau bid'ah, kata kuncinya adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru dan dibuat-buat. Ya. Kata kunci kesyirikan selalu ada penyamaan. Perbuatan itu ada penyamaan. Penyamaan apa? Antara selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh misalnya. Ada orang sholat 5 rakaat. Itu kesyirikan atau perbuatan bid'ah? Bid'ah. Kenapa? Karena kata kuncinya apa? Sesuatu yang baru dan diada-adakan. Tidak ada dari syariat Rasulullah SAW. Baik. Kalau ada orang misalkan berdoa kepada orang yang sudah mati
Apa namanya perbuatan tersebut? Kesyirikan. Kenapa? Karena tadi ada kata kuncinya apa? Menyamakan. Menyamakan selain Allah, yaitu orang yang sudah mati, dengan Allah di dalam perkara khusus milik Allah, yaitu doa. Entah ada lagi orang percaya kepada tukang ramal. Apa perbuatan tersebut? Kesyirikan. Kenapa? Menyamakan. Selalu catat baik-baik bagi para ikhwah dan terutama para santri bahwa kata kunci password untuk kesyirikan adalah penyamaan. Miftahus sir, kata kunci untuk kesyirikan adalah penyamaan. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus. Sekarang ada orang namanya Muhammad Qasim, mengaku jadi Imam Mahdi. Mengaku jadi Imam Mahdi. Itu apa? Kesyirikan atau bid'ah atau apa? Lihat kata kuncinya. Kalau kesyirikan berarti penyamaan. Kalau bid'ah berarti sesuatu yang baru dan diada-adakan. Kesyirikan, kalau kata kesyirikan ada nggak penyamaannya? Nggak ada. Tidak ada penyamaan antara selain Allah dengan Allah. Nah, itu contoh. Sekarang contoh yang lain lagi, ada pembangunan jembatan. Kemudian agar jembatan itu tidak runtuh, maka disembelihkan kambing di tiang pertama jembatan tersebut. Apa hukumnya? Kenapa? Karena menyamakan selain Allah, dalam hal ini adalah jin, dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu sembelihan. Tidak boleh menyembelih kecuali hanya untuk Allah. Nah, orang ini menyembelih untuk jin agar tidak diganggu dalam membuat jembatan. Paham ini? Baik. Ada orang yang percaya kepada seorang dukun. Dukun minta bantuan untuk mengobati seseorang agar sembuh, minta bantuannya kepada Allah. Syirik? Minta bantuannya kepada Allah. Para santri. Siapa yang kopi ketopia hijau, yang ngantuk terus? Siapa namanya? Zakaria. Zakaria. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi Yahya. Zakaria. Ada dukun minta bantuan kepada Allah. Syirik enggak? Enggak. Bagus. Kenapa? Karena tidak ada penyamaan Allah. Ya, berarti Zakaria ini wali. Ngantuk-ngantuk bisa menjawab. Jadi sekali lagi, kesyirikan ini penting. Saya ulang-ulang agar paham. Kesyirikan, saya kasih contoh agar paham. Kesyirikan passwordnya adalah apa? Penyamaan. Menyamakan selain Allah. Jangan dibalik. Bukan menyamakan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Ya.
dalam perkara yang khusus milik Allah. Sedangkan bid'ah passwordnya adalah ihdath, mengada-ngada, membuat sesuatu yang baru. Itu password. Contoh sekarang, ada orang tahlilan di samping kuburan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, samping kuburan. Apa perbuatan tersebut? Bid'ah atau syirik? Kenapa? Karena mengada-ngada. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berzikir, lagi sampai goyang-goyang di samping kuburan. Tapi syirik enggak? Hah? Wali Zakaria, syirik enggak? Tidak, betul. Kenapa? Karena dia tidak minta kepada orang yang dikubur. Kalau dia berdoa kepada orang yang dikubur, maka jadi syirik. Mengumpulkan dua berarti, perbuatan bid'ah dan minta. Paham ini? Contoh yang lain lagi, ada orang mau pernikahan. Biasanya ini di sebagian masyarakat Banjar ada. Mau pernikahan, kemudian meletakkan sesaji, kopi pahit, kopi manis, wadai gegatas, wadai-wadai 41 macam wadai, diletakkan di buncu rumah. Buncu itu di pojokan rumah. Syirik apa bid'ah? Bisa bid'ah, bisa syirik. Kalau syirik, kalau dia dengan kue dan kopi pahit, kopi manis itu meletakkan sesaji untuk jin, berarti syirik, karena minta bantuan kepada jin. Makanya biasanya di bawah pelaminan diletakkan. Supaya apa? Supaya pengantinnya tidak kesurupan, supaya tidak diganggu jin. Nah, kalau itu diletakkan demi agar tidak diganggu jin, meletakkan sesaji untuk jin, maka itu adalah apa? Kesyirikan. Kenapa? Karena terjadi penyamaan. Menyamakan selain Allah, dalam hal ini jin, dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu memberikan keselamatan. Tidak ada yang boleh memberikan keselamatan kecuali Allah SWT. Tapi pada saat yang bersamaan itu bisa juga disebut dengan perbuatan bid'ah. Kenapa? Belum ada contohnya. Perbuatan mengada-ngada dari manusia. Belum ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah bisa membedakan ya, mana itu kesyirikan, mana itu perbuatan bid'ah. Contoh yang lain lagi, saya pernah kejadian waktu itu di sebuah daerah musibah. Kemudian musibahnya likuifaksi. Likuifaksi itu tanahnya bergelombang, kemudian menenggelamkan orang-orang yang ada di atas. Beberapa hari setelah kejadian saya datang. Saya tanya, apa sebabnya, penyebabnya? Penyebabnya ini Ustaz, ada budaya bahwa setiap tanggal sekian maka harus memberikan sesaji laut, sedekah laut namanya. Apa hukumnya itu? Kenapa? Nggak usah pikir panjang. Penyamaan. Selama ada penyamaan, berarti itu adalah menyamakan selain Allah, dalam hal ini jin yang ingin disedekahi, dengan Allah dalam perkara meminta ketenangan, keselamatan. Ini penting memahami kesyirikan, yaitu
menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Nah, timbul sekarang pertanyaan, perkara khusus milik Allah itu apa saja? Ada disebutkan oleh penulis 3 hal. Penulis berkata, yang pertama yaitu kesyirikan di dalam perkara rububiyah. Apa itu? Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam apa saja yang dia merupakan kekhususan rububiyah. Kekhususan rububiyah itu seperti apa? Seperti mencipta, memberi rezeki, mengadakan, mematikan, menghidupkan, mengatur alam semesta ini. Itu khusus milik Allah. Siapa yang mengakui adanya pawang hujan, pemegang kunci gunung, maka ini berarti apa? Kesyirikan. Kenapa? Menyamakan selain Allah, pawang hujan, pemegang kunci gunung, penjaga pantai selatan, dengan Allah dalam perkara rububiyah, kekuasaan Allah SWT. Dalilnya apa? Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah, tidak yang mencipta, mengatur, berkuasa kecuali Allah. 3 hal ya: mengatur, mencipta, berkuasa. At-tadbir wal khalqu wal mulku. Mengatur, mencipta, berkuasa. 3 hal itu namanya rububiyah. 3 hal: mengatur, mencipta, berkuasa. Al-khalqu wal amru wat tadbir. Itu namanya rububiyah. Itu khusus milik Allah. Makanya kita dalam ayat membaca alhamdulillahi rabbil Rabb rububiyah, Rabb yang mengatur, mencipta, berkuasa. Penulis membawakan dalil di sini, surat Fatir ayat 3. Lihat, perhatikan ayatnya. Hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada pencipta selain Allah? Apakah ini bukan untuk dijawab? Pertanyaan bukan untuk dijawab, tetapi para ulama mengatakan pertanyaan untuk takrir, wa ma'nahu nafi. Pertanyaan untuk menetapkan dan maknanya peniadaan. Makanya kalau apakah diganti dengan tidak ada, cocok. Tidak ada pencipta selain Allah. Apakah ada pencipta selain Allah? Tidak ada pencipta selain Allah. Yarzuqukum minas sama'i wal ardh, yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Fa anna tufakun, lalu mengapa kalian berpaling? Coba saya ulangi ayatnya. Di dalam ayat ini ada apa saja dari rububiyah Allah? Ya, perhatikan. Apakah ada yang mencipta selain Allah, yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Nah, di dalam ayat ini ada apa saja dari rububiyah? Penciptaan dan pemberian rezeki. Ustaz, pengaturan dari mana Ustaz? Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah, bukankah hanya milik Allah penciptaan dan pengaturan? Al-amr itu penciptaan, pengaturan. Pengaturan hanya milik Allah. Yang mengatur kapan gunung meletus, yang mengatur pantai, lautan, yang mengatur turun hujan. Tidak ada kecuali Allah. Tidak ada dalam agama Islam istilah pawang hujan. Makanya kalau seandainya ada orang mengatakan sudah supaya tidak banjir, banyaki aja acara. Karena dalam acara itu bawa banyak pawang hujannya. Ini tidak benar. Yang menghalau hujan, menjadikan hujan itu turun atau tidak, mengetahui hujan itu turun atau tidak, hanya Allah. Allah berfirman dalam surah Luqman, wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wa ya'lamu fil arham. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang mengetahui kapan turunnya hujan. Baik Ustaz, kadang ada pawang hujannya berhasil.
pawang hujannya apa? Berhasil. Nah, gimana? Pawang hujannya berhasil. Bagaimana menjawabnya? Berarti kan dia bisa ngatur hujan. Maka orang muslim mengatakan, enggak, dia enggak berhasil. Yang mengatur tetap siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengatur hujan tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kekhususan Allah yang kedua adalah asma wa sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu nama? Nama adalah ma dalla 'ala dzat. Sesuatu yang menunjukkan kepada zat. Kalau saya bilang ini botol, maka dia menunjukkan kepada ini. Meja menunjukkan kepada ini. Ya. Kemudian mikrofon menunjukkan kepada ini. Allah menunjukkan kepada zat Allah. Ar-Rahman menunjukkan kepada zat Allah. Ar-Rahim, Al-Malik menunjukkan kepada zat Allah. Itulah nama. Sedangkan sifat adalah ma dalla ala ma'nan fi dzat, yang menunjukkan kepada sebuah makna di dalam zat. Seperti misalkan Allah namanya adalah Allah. Allah namanya adalah Ar-Rahman. Allah namanya adalah Ar-Rahim. Nah, dari nama ini diambil sifat. Sifat ini maksudnya adalah makna yang ada di dalam zat. Seperti Allah namanya Allah. Dari nama Allah ada sifat. Sifatnya apa? Dzul Uluhi, yang memiliki peribadatan. Ar-Rahman. Ar-Rahman nama Allah. Dari nama Allah Ar-Rahman ada sifat. Sifatnya apa? Rahmat. As-Sami', Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Dari nama Allah As-Sami' diambil sifat, yaitu apa? Sama', pendengaran. Maka sifat adalah ma dalla ala ma'nan fi dzat, sesuatu yang menunjukkan kepada makna di dalam zat tersebut. Ya. Nah, apabila terjadi kesyirikan dengan menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam nama-nama dan sifat Allah, maka ini adalah kesyirikan. Contoh. Orang musyrik mempunyai berhala. Berhala namanya Lata. Habis itu Uzza. Habis itu Manat. Lata diambil dari kata Al-Ilah. Al-Ilah adalah nama Allah. Ini berarti menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah. Al-Uzza, nama Allah, nama Allah. Nama berhala diambil dari nama Allah apa? Al-Aziz. Al-Manat, nama berhala diambil dari nama Allah Al-Mannan. Maka kelakuan mereka seperti ini adalah kesyirikan, menyamakan selain Allah. Ingat, bukan menyamakan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Contoh lagi, tangan. Allah punya tangan, yadullah, tangan Allah. Lalu mereka mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk. Maka ini adalah apa? Kesyirikan. Karena menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perihal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tangan itu sifat Allah SWT. Makna yang ada pada zat Allah. Oke, Allah turun ke langit dunia. Turunnya seperti raja turun dari singgasana. Ini kesyirikan atau bukan? Kenapa? Menyamakan selain Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Nah, dalil yang menunjukkan bahwa tidak boleh melakukan kesyirikan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 11. Ayat ini penting. Laisa kamitslihi syai'.
Tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah. Tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah. Ini namanya peniadaan. Peniadaan apa? Keburukan. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Wa huwas sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Tetapi meskipun tidak ada yang semisal dengan Allah, Allah tetap mendengar, melihat. Tapi makhluk mendengar, melihat. Maka jawabannya, pendengaran Allah, penglihatan Allah tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Maka ayat ini adalah bantahan kepada orang yang memisalkan Allah dengan makhluk. Kemudian bantahan juga kepada orang yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, syirik secara makna umum adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Perkara khusus milik Allah yang ketiga adalah ibadah. Ibadah itu seperti apa? Nah, siapa tahu para santri? Ibadah. Zakaria pilih temannya biar menjawab. Yusuf disuruh Zakaria untuk menjawab. Ibadah seperti apa? Yusuf nanti di kamar, kamu milih saya, malu-maluin saya. Saya Yusuf. Saya ingin contoh, bukan definisi. Berdoa. Selain doa, yang paling duluan sebelum doa, rukun Islam. Itu ibadah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, itu ibadah. Jadi ngasih contoh yang jelas-jelas dulu. Kalau antum nanti jadi pendakwah, Ustaz ngasih contoh yang jelas-jelas dulu. Ibadah itu rukun Islam, ibadah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, puasa bulan Ramadan, bayar zakat, berhaji ke Baitullah. Itu ibadah. Maka apabila ada orang beribadah sholat, beribadah puasa, beribadah haji, beribadah zakat kepada selain Allah, maka berarti dia sudah mensyirikkan Allah. Kenapa? Karena terjadi penyamaan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa perkara khusus milik Allahnya? Ibadah, atau yang disebut dalam bahasa Arabnya uluhiyah. Uluhiyah itu artinya adalah apa? Ibadah. Uluhiyah itu adalah ibadah. Baik, selain rukun Islam, ibadah itu apa saja, Ustaz? Contoh, dari mulai lisan. Ibadah lisan, doa, berzikir, baca Quran, amar ma'ruf, nahi mungkar, memberi nasihat. Nah, itu ibadah semua. Atau selain ibadah lisan, ibadah qalbu, seperti apa? Mencintai, rasa cinta, al-mahabbah, al-khasyah, rasa takut kepada Allah, ar-raja, rasa harap, kemudian at-tawakkul, bersandar qalbu kepada Allah, itu ibadah, tawakal namanya. Kemudian bersyukur, bersabar, itu ibadah. Ibadah qalbu. Ini semua diberikan hanya kepada Allah. Ini semua khusus milik Allah. Apabila seseorang diberikan kepada selain Allah, maka berarti dia sudah melakukan apa? Kesyirikan. Dengan cara menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Ya. Contoh yang lain lagi, ibadah lisan sudah, ibadah qalbu sudah, ibadah anggota tubuh seperti apa? Tadi sholat, puasa, haji, umroh, berjihad, apalagi menyembelih, ya, bernadar. Itu ibadah-ibadah semua yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, penulis di sini membawakan dalil surat Al-Baqarah ayat 165.
Coba saya kasih tangguhan di sini. Tebakan, kira-kira ibadah apa ini? Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dari manusia ada yang menjadikan sekutu bagi Allah. Mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Ibadah apa di sini? Hah? Haji? Qalbu, apa qalbunya? Mencintai. Bagus, Masya Allah. Mencintai. Mereka mencintai sekutu-sekutu sebagaimana mencintai Allah. Dan inilah kesyirikan. Mencintai selain Allah sebagaimana mencintai Allah, itulah kesyirikan. Penyamaan, terjadi penyamaan. Ya. Cinta, Ustaz, berarti kita tidak boleh cinta kepada orang tua. Ayo, jawab, gak apa-apa. Tadi ngangkat tangan. Siapa namanya? Abdul Zulkarnain. Zul, ya Zul. Jawab Zul. Boleh nggak mencintai orang tua Zul? Boleh. Kenapa boleh? Kan nggak boleh menyamakan selain Allah dengan Allah. Selain Allah orang tua termasuk Zul. Siapa yang bisa jawab? Jamaah, ada yang bisa jawab? Dan orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah. Iya, itu pertanyaan saya. Itu pertanyaan saya. Kalau seandainya dia mencintai Allah, mencintai orang tua, kemudian dia lebih cinta juga kepada Allah, bukankah itu ada penyamaan? Mencintai orang tua karena Allah. Yang jadi pertanyaannya adalah, Pak, kan sama-sama mencintai. Saya mencintai Allah, saya juga mencintai orang tua. Nah, kan ada juganya, sama mencintainya. Jawabannya, perhatikan. Rasa cinta yang ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah adalah rasa cinta yang di dalamnya ada dua hal. Al-khudu' wa ta'zim. Ketundukan dan pengagungan. Ketundukan hanya kepada Allah dan pengagungan hanya Allah yang diagungkan. Nah, ini tidak boleh kecuali hanya diberikan kepada siapa? Allah. Nah, rasa cinta itu yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Tapi Ustaz, lalu cinta kita kepada orang tua, cinta kita kepada anak, cinta kita kepada kucing kesayangan, itu namanya cinta tabiat manusia. Cinta kasih sayang, bukan cinta ibadah. Cinta ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Cinta ibadah itu apa isinya? Ya, tadi dua hal. At-ta'zim, al-khudu' wa at-ta'zim. Ketundukan hanya kepada Allah. Pengagungan hanya untuk Allah. Ah, itu cinta yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Lalu cinta seorang anak kepada orang tua kepada anak, itu namanya cinta tabiat atau cinta isfaq lebih tepatnya. Cinta kasih sayang. Saya beri contoh lagi. Saya haus, lalu saya cinta air agar hilang haus. Apakah kesyirikan? Enggak. Kenapa? Nazul. Nazul. Karena di dalam mencintai air tidak ada pengagungan terhadap air. Tidak ada ketundukan kepada air.
Anak mencintai orang tua, tidak ada pengagungan dan ketundukan terhadap orang tua seperti ketundukan dan pengagungan terhadap Allah. Paham ini sekarang? Ya. Makanya penulis mengatakan, "Wa minan nas man yattakhidhu min dunil andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Baik. Saya ingin kupas lagi ayat ini, Al-Baqarah ayat 165, lebih dalam lagi. Sekarang, ayatnya berbunyi gini, di antara manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu selain Allah. Mereka, manusia ini, mencintai sekutu-sekutu sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi orangnya satu, tapi cintanya terbelah menjadi dua. Mereka mencintai sekutu, mereka juga mencintai Allah. Paham ini? Disinilah kesyirikan. Nah, pertanyaan saya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman lebih cinta daripada mereka kepada Allah. Pertanyaan saya dua. Satu, mengapa orang-orang beriman lebih cinta kepada Allah daripada kecintaan orang musyrik kepada Allah? Saya ulangi. Kasusnya bagaimana? Ini orang beriman, ini orang musyrik. Paham sampai sini? Ini orang apa? Musyrik. Ini orang apa? Beriman. Orang musyrik cinta kepada Allah, dia juga cinta kepada sekutu Allah, makhluk-makhluk. Paham sampai sini? Orang beriman cintanya cuma satu, ikhlas, yaitu cinta kepada Allah. Pertanyaan saya, mana yang lebih besar? Cintanya orang beriman kepada Allah atau cintanya orang musyrik kepada Allah? Orang beriman kepada Allah. Kenapa? Karena cintanya orang beriman cuma satu, hanya kepada Allah. Sedangkan cintanya orang musyrik terbagi dua, Allah dan sekutu. Paham sampai situ? Pertanyaan kedua, orang-orang beriman cinta kepada Allah, ayat menyebutkan alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah daripada orang-orang musyrik. Apa maksudnya daripada orang-orang musyrik? Iya. Apa maksudnya lebih cinta kepada Allah daripada orang-orang musyrik? Pertanyaannya adalah kata-kata daripada, lebih cinta daripada, itu menuju kemana? Apakah orang beriman lebih cinta kepada Allah, ataukah orang musyrik lebih cinta kepada berhalanya daripada cintanya orang beriman kepada Allah? Mana yang pian pilih? Saya beri contoh, saya jelaskan lagi. Ini orang beriman, cintanya khusus milik Allah. Ini orang musyrik, cintanya kepada berhala, cintanya kepada Allah. Allah berfirman, orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah, asyaddu hubban lillah. Nah, kata lebih cinta itu kan berarti ada perbandingan. Perbandingan dari apa? Iya, dibandingkan dengan siapa? Orang beriman lebih cinta kepada Allah daripada apa? Daripada orang musyrik. Saya beri pilihan, daripada cintanya orang musyrik kepada Allah atau daripada cintanya orang musyrik kepada sekutu Allah. Paham gak santri?
Saya ulangi ya, lihat. Orang beriman cintanya kepada Allah. Orang musyrik cintanya kepada Allah dan kepada sekutu. Baik, sampai sini paham. Sekarang ayatnya berbunyi walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah. Lebih ini kan perbandingan, komparasi. Berarti harus ada pembandingnya. Paham? Nah, sekarang orang beriman lebih cinta kepada Allah. Daripada apa? Apakah dari cintanya orang musyrik kepada Allah atau cintanya orang musyrik kepada sekutu Allah? Paham nggak maksud saya? Paham nggak maksud saya? Jawabannya dua-duanya. Orang beriman lebih cinta kepada Allah daripada cintanya orang musyrik kepada Allah, atau daripada cintanya orang musyrik kepada sekutu-sekutu Allah. Orang beriman lebih cinta kepada Allah. Jadi gini, orang musyrik ini cinta kepada sekutu kan? Cinta dia kepada sekutu. Cinta kepada orang mati. Cinta dia kepada orang yang sudah mati. Dia cintai. Ini kan ada rasa cinta di situ. Tetapi cintanya orang beriman kepada Allah lebih besar dibandingkan cinta orang ini kepada musyrik, kepada sekutu. Paham ini? Itu kalau belajar ilmu tauhid lebih dalam. Dan dalam seperti ini menyinggung kalbu. Tidak usah kita terlalu pakai retorika sampai bisa nangis-nangis. Ini saja dalami. Orang beriman lebih cinta kepada Allah daripada orang musyrik cintanya kepada sekutu-sekutunya atau cintanya kepada Allah. Orang beriman lebih cinta. Dengan begitu kita lebih taat, lebih tunduk, lebih ingin dekat dengan Allah, lebih banyak zikir, lebih banyak doa. Kalau dapat musibah lebih besar sabarnya, karena kita mencintai Allah. Ya, apapun yang ditimpakan oleh Allah kepada kita, kita bisa bersabar. Kita cinta sama Allah. Apapun yang dapat kita dapati, kita lebih bisa tegar karena kita cinta sama Allah. Orang yang mencintai Allah tidak akan pernah membenci Allah SWT. Apapun yang Allah tetapkan untuknya, musibah, kecacatan, kekurangan harta, kekurangan makanan, orang-orang yang dicintai diwafatkan, penyakit, dia tidak akan menggerutu karena dia mencintai Allah. Mencintai yang penuh dengan ketundukan dan pengagungan. Ini makna kesyirikan secara umum. Apa tadi maknanya? Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus. Baik, makna khas, makna yang khusus adalah an yattakhidha lillahi niddan, menjadikan sekutu bagi Allah. Yad'uhu kama yad'u Allah wa yas'aluhu syafa'ah kama yas'alu Allah wa yarjuhu kama yarju Allah wa yuhibbuhu kama yuhibbu Allah. Wa hadha huwa al-ma'na al-mutabadir min kalimati syirk idza utliqat fil Qur'an was sunnah. Apa maknanya? Nantikan. Tadi kita belajar makna syirik secara umum. Ada makna syirik secara khusus, yaitu syirik dalam perkara ibadah. Kalau antum baca kalimat syirik dalam Al-Quran atau hadis, maka syirik yang dimaksud pertama kali adalah ini, syirik dalam ibadah, yaitu berdoa kepada selain Allah sebagaimana berdoa kepada Allah, mencintai selain Allah sebagaimana mencintai Allah, memohon syafaat kepada selain Allah sebagaimana memohon syafaat kepada Allah. Ini kesyirikan secara khusus. Jadi kalau boleh saya ringkas, makna kesyirikan secara khusus adalah syirik dalam perkara apa? Uluhiyah. Nah, itu garis bawah.
Itulah bedanya kita dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab, mereka orang-orang musyrik. Mereka jika ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengucapkan Allah. Sama berarti dengan kita, nggak ada bedanya. Lalu bedanya apa? Kalau kita meminta hanya kepada Allah, salat niatnya hanya karena Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah, ini yang disebut dengan ikhlas tauhid. Kalau mereka enggak, minta kepada Allah, minta juga kepada selain. Itulah bedanya. Kesyirikannya pada ulu. Itulah kesyirikan dengan makna yang khusus, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara ibadah. Alhamdulillah selesai. Semoga bermanfaat. Allah. Mungkin satu pertanyaan ada Silakan. Pertanyaan pertama, ini syubhat, mohon dijelaskan terkait lumpur atau kelompok yang berarti fakir muslim yang berdalil bahwasanya perbuatan tersebut dia minta hanya kepada Allah. Apa minta kepada Allah juga? Iya. Pertama itu bisa dikatakan minta kepada Allah tapi membuat sesaji kepada selain Allah. Jadi bisa dikatakan bohong kalau seandainya minta kepada Allah. Atau boleh kita terima dia minta kepada Allah tetapi dia melakukan perbuatan bid'ah dengan ritual-ritualnya yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Yang kedua mungkin yang terakhir, bagaimana dengan cinta kita kepada Rasulullah? Apakah termasuk syirik jika kita mengagungkan dan tunduk kepada Rasulullah? Kecintaan kepada makhluk siapapun itu tidak sama dengan kecintaan kepada Allah. Cinta kepada Allah mutlak. Cinta kepada Allah itu mutlak. Dipenuhi dengan pengagungan, ketundukan. Adapun cinta kepada Rasulullah atau makhluk siapapun, dia terbatas. Iya, kita mengagungkan, kita memuliakan, tetapi tidak sampai kepada mencintai Allah sebagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kuncinya. Cinta kepada Allah mutlak, cinta kepada makhluk termasuk Rasulullah tidak mutlak, terbatas. Selama diperintahkan kepada ketaatan maka kita mengerjakannya. Selama tidak diperintahkan kepada kemaksiatan maka kita tidak boleh mentaatinya. Nah, cinta menghasilkan taat. Nah, cinta kepada Rasulullah terbatas. Apabila diperintahkan kepada ketaatan kita kerjakan, apabila tidak diperintahkan kepada ketaatan maka kita jauhi. Tidak boleh kita taati siapapun itu. Makanya kuncinya tadi cinta kepada Allah mutlak, cinta kepada makhluk terbatas. Siapapun makhluk. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.